siapakah yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita pada Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini. Ya, saudara harus bangun malam itu di sana. Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul, Selamat malam sahabat setia Hope Channel dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa Anda tetap bersuka cita dan berbahagia hingga pada malam hari ini. Kita bertemu kembali dalam ruang panggilan kasih. Rob belajar mencintai. Satu kali dia mengikuti kelas dari salah seorang profesor di pendidikannya. Di akhir kelas, profesor daripada Rob ini menyampaikan, pergi sekarang kepada seseorang yang spesial bagi hidupmu. Katakan bahwa engkau mencintai mereka. Lalu Rob pergi dengan segera ke rumahnya. Dia menemui istrinya dan pada saat itu istrinya dalam keadaan tidur. Dan dengan pelan-pelan dia memeluk istrinya ini dengan kehangatan dan dia membisikkan bahwa dia mencintai istrinya. Lalu istrinya kaget. Baru pertama kali Rob mengatakan itu dan istrinya sangat emosi dan terharu bagaimana suaminya mengatakan cinta. Dan besok harinya karena masih hangat, lalu dia menelepon dia punya ayah. Dia katakan, ayah saya mau datang. Untuk apa? Ya, saya mau bertemu dengan ayah. Di dalam perjalanan dia berdoa, ketika nanti tiba di depan pintu rumah, maka ayahnya lah yang akan membuka pintu. Ternyata ayahnya yang membukakan pintu. Dan ketika ayahnya membukakan pintu, Rob katakan, ayah, aku sangat mencintaimu. Sahabat setia Hope Channel, pernahkah kita mengatakan kepada pasangan spesial kita, orang yang sangat istimewa dalam hidup kita, aku mencintaimu? Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami kembali bersuka cita oleh karena dapat mengikuti acara ruang panggilan kasih. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, menuntun kami agar kami boleh mencintai siapa saja dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih Tuhan akan menyertai acara kami ini. Demikian juga sahabat setia kami yang mengikuti akan acara ini, agar boleh mereka diberkati. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ajaiblah fajar merekam, tapi yang
keajaiban kuasa Allah yang teramat ajaib dari semuanya, kasih Allah padaku yang teramat ajaib dari semuanya, kasih Allah padaku. Studio yaitu Bapak Hengki Rompas. Selamat malam Bapak Hengki. Selamat malam, Pendeta. Terima kasih Pak Hengki oleh karena boleh hadir di studio kita kembali dalam pembahasan Ruang Panggilan Kasih. Dan malam ini Pak Hengki sangat luar biasa pembahasan Dahsyat, kita. pembahasan. Dahsyat ya. Iya. Ini mengenai apa CINTA. Ini CINTA. kalau orang muda bilang cinta ya Iya. kan. Jadi luar biasa. Dan malam ini juga salam luar biasa cinta bagi Pak Hengki. Oh, terima kasih, ya, Pendeta. atas Terima kasih. kebaikannya bersama-sama dengan kita. Terima Dan judul pembahasan kita Pak Hengki malam ini adalah perjalanan cinta saya. Waduh. Ini saya pikir kalau soal cinta sih Pak Hengki adalah nomor satunya. Waduh. Oke Pak Hengki, kita langsung ke pembahasan kita Siap, mengenai ya. cinta. Bagaimana cara kita belajar mencintai ini yang sangat penting supaya sahabat setia yang ada di luar sana, ya kan, di rumah, bahkan orang-orang muda pun, Ya. mereka memahami ini, bagaimana belajar mencintai dan bahkan yang sudah berkeluarga. Iya. Silakan Pak Hengki. Luar biasa sekali Pendeta. Enggak ini ya. Langsung kepada inti permasalahannya. Baik, saudara. Saya ucapkan selamat Silakan. salam dulu. Ya, Selamat silakan, Pak malam Hengki. bagi sahabat-sahabat setia, Ya. pemirsa Ruang Panggilan Kasih. Kita bertemu lagi malam hari ini. Baik, saya biasanya saya senang untuk membahas ini dari definisi katanya, Pendeta. Iya. Iya, definisi kata cinta. Cinta. Wah, ini sebenarnya diambil dari bahasa Inggris, Pendeta ya. Iya. Love. Kalau orang apa muda bilang lope-lope. Oh, lope-lope, ya. Bahasa gaul ya. Bahasa gaul. Lope-lope Iya, gitu. betul. Orang muda nggak tahu love, tapi lope tahu. Lope tahu dia. Iya, betul sekali, Pendeta. Dari kata love kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris cuma punya satu kata love, Iya. bahasa Indonesia lebih kaya lagi, Pendeta. Oke. Bisa diterjemahkan sebagai cinta. Cinta. Tadi Pendeta sudah sebutkan. Iya. Bisa juga diterjemahkan sebagai kasih. Oh, Jadi gitu lebih kaya ya, Pendeta ya, lebih bervariasi. Bervariasi ya. Betul, Karena betul, ada kata Pendeta. kasih. Nah sekarang cinta itu apa sih sebenarnya? Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta itu adalah emosi, Pendeta ya. Perasaan memiliki, perasaan disayangi. Disayangi. Itulah cinta. Cinta ya. Biasanya ini ditujukan kepada orang-orang yang spesial, Pendeta. Istimewa. Istimewa, Istimewa. yang memiliki hubungan khusus. Betul. Iya. Sedangkan yang lebih umum lagi, biasanya itu digunakan kata kasih. Karena itu untuk semua. Iya, lebih umum ya. Tapi Pendeta kalau ya. cinta untuk seseorang ya. Betul, Oke, spesial. supaya sahabat setia mengetahui. Iya, betul sekali. Jadi di dalam pembahasan kita nanti, Pendeta, Iya. percakapan, perbincangan kita nanti mungkin kata cinta dan kasih ini akan sering kita sebutkan, Pendeta ya. Oke. Tapi sebenarnya beda-beda tipis saja sih sebenarnya, Pendeta ya, cinta dan kasih ini. Kecuali tadi itu bahwa cinta itu biasanya ditujukan kepada orang yang spesial, kasih itu sifatnya lebih umum. Umum ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita belajar untuk mencintai seseorang ya. Mencintai seseorang. Betul. Nah ini pertanyaan yang luar biasa sekali ini. Pada waktu manusia diciptakan atau pada waktu kita mulai dilahirkan, Pendeta ya. Iya. Bahkan pada waktu sebelum manusia itu jadi, masih ada di dalam perut, Rahim. di dalam rahim. Iya. Sebenarnya
dia sudah bisa merasakan cinta. Oh, luar biasa. Sudah bisa merasakan cinta. Cinta seorang ibu. Iya. Ya, melalui detakan jantung. Detakan jantung ibu yang didengar oleh bayi, cabang bayi. Kemudian dia dapat merasakan mungkin ibunya membelai atau ayahnya atau dari ayahnya, luar, iya, Begitu dia sudah dapat merasakan. Jadi sebenarnya manusia itu sudah diciptakan dengan kemampuan untuk mencintai. Luar biasa. Sudah diciptakan dengan kemampuan untuk mencintai. Pada waktu dia dilahirkan, kemudian beranjak remaja, dewasa, dia kembali akan mengasah kemampuan ini, pendeta. Dia akan asah di sepanjang hidupnya, dia akan asah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam hal mencintai. Iya. Wah, luar biasa ini. Luar biasa sekali memang, Pak Hengki ya. Iya. Jadi mencintai dan mengasihi. Betul. Nah, ini dia. Iya. Nanti Pak Hengki akan lebih jelas lagi. Iya. Baik, Pak Hengki. Jadi tadi bagaimana cara kita belajar mencintai tadi sudah dijelaskan ya, dengan baik tentunya mulai dari kandungan dan sudah ditunjukkan ya bagaimana belajar mencintai. Nah sekarang Pak Hengki, ini sangat menarik ini. Apakah sifat indah? Nah ini dia. Wah. Apakah sifat indah dari cinta tersebut? Itu Betul. kan kalau orang, waduh cinta, saya mencintaimu, seperti indah dia kan. Tapi kalau dia bilang aku tidak mencintaimu, padahal kata cinta itu ada, hanya ditambahkan aku tidak. Tapi kalau aku mencintaimu, kalau bahasa sononya katakan I love you. Ini dia. Ini apa maksudnya ini Pak? Betul sekali. Kata orang cinta ini konsumsinya orang muda saja, pendeta ya. Oh gitu. Kebanyakan. Tapi ini tidak seluruhnya benar. Karena orang yang sudah tua juga dapat merasakan cinta. Harusnya. Iya kan? Anak-anak juga bisa merasakan cinta. Betul. Ya. Jadi cinta itu harus dinyatakan, pendeta. Diungkapkan. Jadi tidak dipendam. Tidak dipendam. Betul. Gimana seorang muda mau bilang saya mencintaimu tapi di dalam hati aja, pendeta? Nggak ngerti. Nggak sampai dia punya yang di hati gitu. Iya, jadi harus disampaikan, diungkapkan. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan simbol-simbol. Iya. Kalau orang muda gini, Pak Hengki, mohon maaf ya. Apa gimana ya? Lope-lope iya, ya betul, kan, lope-lope. simbol dari jauh. Karena nggak bisa dia ungkapkan. Jadi dia buat tadi simbol-simbol ya. Ada juga yang begini, pendeta. Oh gini ya. Ini lebih simpel ya. Gini dari jauh ya. Iya. Ini juga bisa. Itu simbol ya. Bisa juga dengan kata-kata yang indah. Ya. Kata orang cinta ini membuat seseorang itu bisa menjadi seorang yang puitis, pendeta. Berarti ditulis di kertas. Bisa ditulis di kertas, menciptakan tulisan-tulisan yang dengan kata-kata yang indah. Bisa juga disampaikan. Iya, betul. Tapi gini Pak Hengki, ini kan sahabat setia Hope Channel ini kan banyak yang mengikuti acara ini. Nanti orang-orang muda yang masih artinya yang belum saatnya ini kita harus perlu juga pencerahan ini. Iya, betul. Wah, pas dengar kita punya acara ini, kalau gitu kita kita tulis saja ya, karena kan kita ingat dulu Pak Hengki ya, pengalaman waktu di SMP ya. Gitu kan, ditulis lalu digulung-gulung gini ya baru dilempar gitu ya. Jadi supaya ini mungkin. Oke, lanjut Pak Hengki. Betul, pendeta ya. Kita memang selalu harus diingatkan tentang itu, pendeta ya, bahwa cinta itu untuk orang spesial, pendeta ya. Betul. Untuk orang spesial. Suami kepada istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak. Itulah yang spesial itu, pendeta ya, yang spesial itu. Nah sekarang, apakah orang-orang yang sudah tua juga masih membutuhkan cinta? Masih ya, masih pendeta. Ucapan, perkataan yang indah itu masih dibutuhkan secara kejiwaan. Masih sangat dibutuhkan. Tapi ini saya orangnya ndak romantis ini. Wah, nanti kita sampai di sana, gitu. Jadi biar tua, biar muda, ini keluarga ya. Jadi keluarga muda, keluarga yang sudah tua. Jadi jangan sampai
lupa mengatakannya, I love you. mengungkapkannya. Ya, Ungkapkan, bukan hanya di hati. Di dalam hati. Bahkan saya perhatikan ada pasangan-pasangan suami istri yang menggunakan panggilan-panggilan khusus. Suami kepada istri atau istri kepada suami. Honey. Say. Gitu. Wah, indah sekali pendeta ya. Kalau lagi istri lagi senang sama suami katanya panggilnya say. Iya. Kalau lagi marah say juga tapi sayur. Han. Kalau lagi senang. Iya. Tapi kalau lagi marah han juga. Tapi handuk. Handuk. Gitu. Ini menarik sekali. Iya. Kalau lagi marah ya, Lagi atau marah. intonasi suara barangkali. Iya. Kalau pas lagi enak-enaknya, bahagianya, Iya. sayang, ya gitu ya kan. Tapi indah. kalau lagi marahan, sayang, nah gitu ya. Intonasi kalau Betul. suku kami gitu. Mungkin Iya. ada yang lain lagi nih Pak Hengki. Ada pertanyaan pendeta tadi yang saya ingat, bagaimana sifat-sifat indah yang ditimbulkan oleh cinta, Iya. ya pendeta ya. Seorang psikiater dia temukan seperti ini pendeta. Cinta itu memiliki sifat penyembuhan. Iya. Berarti ada hubungannya dengan kesehatan. Kesehatan secara fisik pendeta ya. Hebat sekali. Jadi kalau orang sakit terus diberikan kata-kata cinta, ya. wah dia akan bisa Sambil cepat sembuh. disentuhan. Dengan sentuhan juga demikian. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Itulah kuasa kekuatan dari cinta. Dari cinta. Apalagi kalau orang yang sehat kita ungkapkan cinta ini, dia semakin sehat. Semakin sehat. Karena tadi menurut survei tadi ya, Ya. jadi orang yang sakit pun ketika kita bisikan kata cinta, ada rasa ini semangat ya Untuk sembuh. untuk sembuh. Karena luar ditemukan biasa. seperti ini benar. Ya. Ditemukan bahwa akar permasalahan dari penyakit-penyakit itu biasanya diakibatkan oleh karena kurangnya cinta. Kurangnya cinta. Gitu Jadi kalau kita merasa pusing-pusing di rumah atau tekanan sudah mulai naik pendeta, mungkin belakangan kita jarang di mendengar ungkapan-ungkapan cinta dari pasangan hidup kita mungkin. ya kalau bahasa gaulnya katanya di apa jablay atau dibelai gitu ya. Iya. Kalau bahasa dielus-elus sambil I love you ya. Saya sangat jarang sih ya bilang kayak gimana ya, agak sedikit kaku ya. Agak ini sedikit mungkin kaku. Iya. Kita langsung saja jawab ini pendeta ya. Iya. Kita langsung saja jawab. Saudara pemirsa juga yang di rumah yang mendengarkan acara ini, mungkin kita tidak sebagai bangsa Indonesia di timur pendeta ya, atau di beberapa sebagian suku di Indonesia, mungkin tidak terbiasa ya pendeta untuk mengucapkan I love you, saya sayang kamu, saya mencintai kamu. Mungkin tidak terbiasa, walaupun di dalam hati sebenarnya ada. Iya, tapi berat ini Pak Hengki. Betul. Ini ada nasihat dari pelajaran kita malam hari ini pendeta. Kalau kita tidak terbiasa, tidak sanggup mengungkapkannya, ungkapkan dengan cara lain. Ungkapkan dengan cara lain. Perlu ini tahu ini. Iya. Jadi siapa yang menjadi pasangan hidup kita, entah suami, istri, atau anak-anak kita, mereka tahu bahwa mereka diperhatikan. Betul. Kalian spesial buat saya. Buat saya. Dan itu akan sangat bermakna sekali. Wah, luar biasa Pak Hengki. Dan barangkali untuk kesehatan imun kita pun langsung naik ya. Betul Pak sekali. Hengki ya. Betul sekali. Wah, luar biasa ini ya. Iya. Jadi sahabat setia Hope Channel, ya malam ini narasumber kita sudah menyampaikan ya, baik orang muda ya yang sudah berkeluarga ya dan orang tua. Jadi katakan I love you. Katakan I love you. I love you kepada yang spesial. Iya. Itu tadi Pak Hengki kan sudah sampaikan tadi ada faktor-faktor tadi ya, karena di daerah-daerah tertentu sangat sukar sama seperti saya. Saya harus ngakuin. Mungkin kalau Pak Hengki enggak. Jadi saya harus belajar. Ya, belum terlambat. Belum terlambat. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Nah, mungkin kalau sahabat kita yang ada di studio seperti
saudara Besten, dia juga sama dengan Pak Hengki, narasumber kita. Wah, kalau beliau cepat dia mengatakan I love you kepada spesial. Saya lebih Gimana? perbuatan, Pendeta. Oh, dia perbuatan. Lebih jadi kepada perbuatan. bukan ungkapan ya. Iya, luar biasa, luar biasa. Baik, Pak Hengki, ini sangat menarik ini. Kita punya pembahasan karena soal CINTA ini ya. CINTA yang sangat positif ya. Baik. Penting sekali kita memiliki hati yang penuh dengan cinta. Betul. Ya, untuk menyembuhkan orang lain tadi. Iya. Tadi kan sudah kita sampaikan orang yang sakit pun bisa menjadi sembuh. Betul. Oleh karena ungkapan ini dan sentuhan. Iya. Nah, sekarang Pak Hengki, di manakah? Ini dia. Di manakah sumber cinta sejati itu? Luar biasa. Ini dia sangat penting. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan inti dari pembahasan kita malam. Betul. Kalau sesuatu yang positif kita langsung tanya, dari mana sumbernya? Itu dia. Baik, Pendeta. Silakan. Cinta itu katanya diibaratkan seperti sebuah mata air yang memancarkan air yang mengalir dari situ, Pendeta. Tapi kalau sumber mata air itu ditutup, maka airnya nggak akan keluar. Jadi kita harus buka mata air, sumber air itu supaya airnya bisa mengalir. Siapa sumber cinta sejati dalam kehidupan manusia? Tidak lain tidak bukan Allah, Sang Pencipta. Sang Pencipta, Tuhan kita itu. Itulah sumber cinta sejati. Dan sifat dasar dari cinta Allah itu, Pendeta, cinta Allah itu sifat dasarnya adalah tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri. Kalau pendeta mencintai ibu pendeta, pendeta akan melupakan kepentingan pribadi. Betul. Untuk mendahulukan kepentingan ibu pendeta. Ibu pendeta dan Pak Pendeta mencintai anak-anak, keluarga, maka kepentingan pribadi tidak menjadi utama lagi. Kepentingan orang lain, kepentingan keluarga yang menjadi utama. Sama seperti Yesus, sama seperti Tuhan kita. Tidak ada kepentingan pribadi, karena ada yang dia pikirkan hanya kepentingan orang lain. Oleh karena itu cinta sejati itu harus mengalir. Sama seperti air. Seperti aliran air. Mengalir kepada orang lain, supaya orang lain bisa merasakan cinta Tuhan itu. Itu kesejukan ya. Kesejukan, luar biasa. Ini kata yang luar biasa. Kesejukan bagi setiap orang. Kesejukan bagi setiap orang. Khususnya orang-orang yang teristimewa yang ada di samping kita. Betul. Di rumah kita. Betul Ini sekali. luar biasa. Jadi supaya sahabat setia kita mengetahui barangkali, ya kan ini ya. Kita kan harus tahu barangkali saat ini ingin belajar sama seperti saya kan harus mengakui dong. Oh iya, kita semua sedang belajar dalam proses belajar. Proses belajar. Ya untuk Pak Hengki ada di studio, kita undangkan yang sudah berpengalaman dalam hal CINTA ini ya kan, kepada ibu, kepada anak-anak ya. Mungkin ada yang lain untuk sahabat setia kita. Kalau beberapa episode yang lalu kita judul pembahasan kita, kalau saya tidak salah ingat, Pendeta, just do it. Iya. Lakukan saja. Lakukan saja. Cinta juga demikian, Pendeta. Lakukan saja. Just do it. Lakukan saja. Luar biasa. Iya. Lakukan saja. Sampaikan ya. Sampaikan apa yang rasa cinta kita kepada pasangan kita. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, Pendeta. Karena dia sudah milik kita. Iya. Iya toh? Iya betul. Benar. Ya. Dan tidak ada doinya tidak dibayar. Tidak dibayar. Kan tidak dibayar. Waktu saya menyampaikan I love you, emang dibayar, Pak? Iya. Enggak kan? Begitu ya Pak Hengki ya? Iya betul sekali. Bahkan di dalam pergaulan orang muda, Pendeta ya. Iya. Kalau ingin menyampaikan perasaan kita kepada seseorang, kadang-kadang kita ragu, Pendeta ya. Kalau kita ragu-ragu terus, kapan dia tahu? Iya, kapan dia jadi pasangan kita, Pendeta kan? Jadi sampaikan. Katakan apa yang mau kita katakan. Luar biasa. Iya. Ya. Kalau takut ditolak,
Itu adalah risiko. Resiko. Iya kan, diterima dan ditolak. Ditolak dan diterima itu resiko. Resiko, betul. Iya, tapi pendeta. kapan mau disampaikan? Kapan dia mau tahu? Kapan dia mau tahu? Kalau tidak itu disampaikan. dia. Nah. Oke, ini sahabat setia Hope Channel ya yang mau mencari pasangan hidup ini Ya. yang sudah dewasa ya. Betul. Cukup. Jadi kalau Anda sekarang sedang malu-malu, Ya. nah belajar ya, ini ikuti malam ini ya, belajar untuk mengungkapkan bahwa Iya. I love you, ya kan? Iya. Kalaupun ditolak resiko, kalaupun diterima syukur. Alhamdulillah. Kata ya. orang jangan takut mati. Kalau kita mau berperang, iya. jangan takut mati. Iya. Kalau gitu ndak usah berperang gitu. Kalau takut mati tidak usah berperang. Iya. Kalau kita ungkapkan kepada seorang perasaan kita, iya. jangan takut ditolak. Amin, amin. Iya. Ini pembahasan kita ini sangat luar biasa ini Amin, malam ini, puji Tuhan. Pak Hengki ya. Baik, Pak Hengki, oleh karena pembahasan kita akan kita lanjutkan Iya. karena sangat menarik, luar biasa. Sahabat setia Hope Channel yang mengikuti ini akan terberkati. Malam ini aku akan belajar I love you, mengatakan kepada pasangan saya yang sangat istimewa. Iya. Baik, setelah kita mendengarkan lagu ini Pak Hengki, kita akan lanjutkan. Oke, siap. Meski ada yang nyanyi karena derita, meski ada yang nyanyi karena senang dunia, aku nyanyi karena sembah Allah. Itu nyata di hatiku, di hatiku bergemalah kasih Tuhan. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku, mengapa ku yakin darahnya sucikan, mengapa ku yakin ia berkerajaan, mengapa ku mau terima Tuhan, itu nyata di hatiku, di hatiku bergemalah kasih Tuhan. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku. Baik sahabat setia Hope Channel, kita kembali dalam pembahasan kita dengan narasumber kita, yaitu perjalanan cinta saya. Ya, tadi narasumber kita sudah menyampaikan malam ini mulai belajar. Bagi yang belum ya berani mengungkapkan kata CINTA kepada yang sangat istimewa, ya Pak Hengki ya. Baik Pak Hengki, ya tadi Pak Hengki sudah sampaikan Tuhanlah sumber cinta sejati di alam semesta ini. Ya. Betul ya Pak Betul. Hengki ya. Nah sekarang Pak Hengki, bagaimana caranya ya untuk menyatakan ekspresi cinta, Iya. supaya orang juga tahu, kan begitu ya, Betul. yang sangat istimewa bagi kita. Silakan Pak Ya, Hengki. seperti yang kita sudah diskusikan tadi di awal pendeta, bahwa rasa sayang, rasa cinta kita itu harus diungkapkan pendeta ya. Ya. Harus dinyatakan. Bagaimana mengungkapkan, mengekspresikannya tadi ya pendeta. ya. Bagaimana mengekspresikannya? Ada di seorang ahli menyebutkan kita harus menggunakan bahasa cinta. Iya. Bahasa cinta pendeta ya. Bahasa cinta ini bukan hanya sekedar kata-kata, Iya. tapi yang pertama adalah dengan menggunakan kata-kata yang meneguhkan. Iya. Artinya kata-kata yang memberikan dorongan, memberikan sokongan, support. Support. Ya, jadi seseorang itu merasa saya dipedulikan. Iya.
Dan itu dia akan merasa nyaman sekali, pendeta. Ya, walaupun itu sebelum dia sampai kepada tahap saya menyatakan saya mencintai, ya. Tapi dia sudah merasa enak, merasa nyaman kalau diberikan kata-kata yang sama seperti yang tadi, ya, sangat mendukung, suportif, betul. Dan lain kata-kata yang positif seperti tadi. Yang kedua, ya. Dengan cara dengan menghabiskan waktu bersama-sama. Wah, ini dia, Pak Hengki, dengan menghabiskan waktu bersama-sama. Di waktu-waktu yang seperti ini, pendeta, dia akan merasa enak sekali, pendeta, ya. Dia akan merasa enak sekali bersama-sama. Iya. Mendapatkan kata-kata yang positif. Bersama-sama, walaupun tidak melakukan apa-apa, hanya yang bersama saja. Yang gitu penting bersama saja. Itu ada ya ininya ya. Itu ada bahasa cintanya. Bahasa cintanya. Ada bahasa cintanya. Ya, hanya tidur-tiduran di tempat tidur bersama-sama, nonton televisi bersama-sama, dengar radio bersama-sama, duduk di depan rumah, di depan teras rumah sambil ngeliatin orang lalu lalang. Oh, hebat sekali ya. Betul, pendeta. Ini bahasa cinta yang luar biasa sekali. Ya. Berikutnya sentuhan fisik. Wah, ini dia. Suami pegang tangan istri. Istri pegang tangan suami. Wah, indah sekali, pendeta. Wow. Indah sekali. Yang belum pernah pasti kaget. Hah, kok tumben? Iya. Gitu ya, Pak Hengki. Itu masuk kategori nomor 4, pendeta. Oh, nomor 4. Kategori nomor 4. Kategori yang nomor 4 ini adalah kita memberikan pelayanan. Artinya sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, kemudian kita lakukan. Seperti kata pendeta tadi. Iya. Kaget ya pendeta, ya. Dia. Kaget. Kok nggak biasanya? Nggak biasanya, tumben ini saya punya pasangan gitu. Suami saya bahkan ngelihat istri saya memasak di dapur pun tidak pernah. Tapi sekarang tiba-tiba suaminya datang. Mami, apa yang bisa dibantu? Wah, luar biasa. Kaget lah istri. Kaget ya. Istri yang seperti ini mendengarnya seperti sejuk sekali, ya. Merasa saya sangat dicintai sekali. Waktu masak pun dia makin senang dia. Semakin senang dan makanannya semakin lezat. Yang terakhir, pendeta. Biasanya dengan memberikan sesuatu. Entah itu memberikan hadiah sekecil apapun. Tidak perlu nilainya, nilainya ya. Tidak melulu harus dinilai. Ya, tetapi sesuatu. Mungkin pernah suatu ketika istri kita atau suami kita menyebutkan sesuatu yang dia inginkan, pendeta, ya. Kemudian terlupakan, tiba-tiba istrinya atau suaminya membawakan benda itu. Wah. Dia akan sangat merasa dicintai sekali, pendeta. Betul ya. Itulah bahasa cinta, pendeta. Bahasa cinta yang bahkan mengekspresikannya. Bahkan tidak ada di buku-buku pelajaran, pendeta. Tidak ada itu tidak ya. Tidak ada kredit-kredit di dunia pendidikan. Tidak ada, kita dapatkan itu ya. Suami dan istri bahkan mungkin memiliki bahasa cinta masing-masing. Betul. Di dalam rumah tangga mereka. Ya, tapi tadi ada 5 ini. Ya. Kan jadi supaya sahabat setia kita juga mengetahui, ya kan? Karena tipe-tipe seorang pasangan itu berbeda, Pak. Betul. Ada tipe pasangan yang kelima. Iya kan? Tapi kan enggak bisa juga kita samaratakan. Betul. Kamu kan harus bawa hadiah dong sama saya, enggak juga bisa. Iya kan? Karena kan bisa. Ada 5 cara mengekspresikan. Ya kan? Mungkin saya nomor berapa? Betul, pendeta. Ya kan gitu mungkin. Jadi itu ini kan hanya patokannya aja, pendeta, ya. Jadi tidak bisa kita generalisasi. Semua harus memiliki bahasa cinta ini. Iya, karena sahabat setia kita Hope Channel nanti dengar ini Pak Hengki, ya kan? Wah, harus ada 5 itu katanya. Wah, dituntutnya dia punya pasangan. Iya. Kamu itu nggak dengar tadi narasumbernya bilang nomor 5, ya kan? Setiap kita ulang tahun, ya kan? Harus Contohnya memberikan hadiah. Harus memberikan hadiah sekecil apapun. Bisa juga ini kata cinta jadi repot, ya kan? Artinya begini ya, mungkin ya Pak Hengki ya. Jadi dari yang ekspresi yang kelima ini mungkin 1, 2, 3
Ada dimiliki. Ada yang dimiliki. Bisa dipraktekkan. Jadi tidak harus 1, 2, 3, 4, 5 itu mungkin ya. Betul. Gimana Pak Hengki ya? Betul, saya setuju pendeta. Bahkan tadi di bagian kalau tadi nomor 5, saya bilang ada nomor 6-nya tadi pendeta ya. Bahwa masing-masing pasangan, keluarga, suami dan istri mungkin punya bahasa cintanya masing-masing. Betul. Iya. Betul. Di rumah tangga kami pendeta, kalau berjalan saya paling senang sekali pegang tangan istri saya pendeta. Aduh, berat ini. Apalagi kalau jalan di mall, saya paling senang pegang tangan istri saya. Waktu dia mau masuk di mall, saya langsung tarik pendeta. Ini saya mau belajar ini. Ya gimana ini saudara Besten ini mau belajar sama seperti narasumber kita ini. Iya. Begitu ya. Memang kalau secara fisik tuh lebih nikmat pendeta. Oh gitu ya. Jadi saya harus jujur Pak Hengki. Jadi malam ini ya karena di sini ada juga di studio ya, saya punya pasangan ya. Saya jujur. Jadi karena saya sampaikan saya punya experience ya, pengalaman. Saya tidak pernah lihat orang tua saya pegangan tangan. Betul. Iya kan? Iya. Saya tidak pernah dengar orang tua saya mengatakan I love you kepada ibu saya harus jujur ya. Betul. Kan itu juga bisa terbawa ya. Betul. Tapi karena malam ini saya akan mulai belajar. Proses. Iya. Betul kan? Proses benar. Proses ya kan. Dan kalaupun pada akhirnya kita akan mendapatkan waduh, saya memang nggak bisa loh, gitu kan? Saya memang nggak bisa menyatakan bilang ini atau sentuhan-sentuhan fisik tadi. Lakukan dengan cara yang lain, seperti yang kita sudah bahas tadi, pendeta. Lakukan dengan cara yang lain dan pasangan kita akan secara alami dia akan tahu bahwa saya sedang mengungkapkan cinta saya. Kalau yang itu beres Pak Hengki. Saya beres. Kalau yang itu beres. Tapi kalau mengungkapkan ya kan I love you agak berat. Lalu pegangan tangan ya itu dia. Bahkan untuk sentuhan fisik pendeta ya. Sentuhan fisik seperti pegangan tangan atau berpelukan. Mungkin kita risih pendeta risih melakukannya. Tapi just do it. Lakukan saja. Lakukan saja. Oke, malam ini habis pulang dari studio. Langsung mulai. Langsung kita. Luar biasa. Oke, mungkin ada yang lain lagi ekspresi cinta ini bagi yang spesial ini, Pak. Bagi kita yang mencintai seseorang atau kita dicintai seseorang, pendeta ya. Kita pasti menganggap seseorang itu spesial sekali, pendeta. Betul. Spesial sekali bagi kita. Dan apabila itu seseorang yang spesial bagi kita, maka cara kita memperlakukannya pasti spesial, pendeta. Spesial. Ya, pasti spesial cara kita memperlakukannya. Dan dia akan bisa merasakannya. Ini yang kata orang kontak batin ya, pendeta ya. Dia pasti akan bisa merasakannya. Betul. Iya. Dan ada suatu kehangatan ya yang dia miliki ya ketika sentuhan tadi, ungkapan tadi, atau bahkan berada bersama-sama saja, pendeta kan? Kita sudah bahas tadi, berada bersama-sama saja kita bisa merasakannya. Betul, karena saya punya pasangan ini ya. Nah, ini jadi curhat ini silakan. Kan enggak apa-apa ya kan karena narasumber ini ya kan. Nah, jadi dia lebih senang kalau naik motor, Pak. Bersama-sama. Kalaupun kami nggak ada beli, yang penting masuk ke gang-gang. Mungkin seperti itu ekspresi. Ngelewatin polisi tidur. Gitu ya. Kamu ini gitu. Jadi ya sedikit masuk ke romantis lah. Ya kan gitu ya. Saya pikir juga pendeta ini orang romantis kayaknya. Enggak, saya jujur Pak ya. Saya jujur Pak Hengki, saya bukan tipe romantis. Artinya ungkapan tapi praktek. Oke, Pak Hengki, sebelum nanti sahabat kita Pak Besten mungkin ada yang lain yang bisa didapatkan oleh sahabat setia kita soal CINTA ini. Ya, kalau dalam dalam mengungkapkan rasa cinta, ekspresi cinta tadi pendeta ya, dengan sentuhan-sentuhan fisik. Ada juga kita diajarkan tentang pijatan,
pijatan saya menyebutnya pijatan cinta pendeta ya. Ya, Nah, ini betul. hanya pasangan suami Ya, istri pasangan tentunya, pendeta suami ya. istri lah. Pasangan suami istri. Pada waktu kita memijat pasangan kita, Iya. suami memijat istri, istri memijat suami, Iya. maka kita seperti mengalirkan pendeta ya, mengalirkan rasa cinta kita Rasa itu cinta. kepada pasangan kita. Betul. Dan dia akan merasakannya pendeta. Iya. Dan dia akan merasakannya. Tapi jangan pijatnya kuat-kuat. Oh, ya jangan. Kan? Iya kan? Nanti malah berantem Iya, ya. sambil marah-marah kan. Iya. Pijat terus, pijat terus. Tapi dengan lembut ya. Dengan lembut Dengan tentunya. lembut ya. Iya. Ini luar biasa ini. Iya. Jadi sahabat setia yang mengikuti acara kita ini, mulai praktekkan apa yang dikatakan oleh narasumber kita. Iya. Ada namanya pijatan cinta. Pijatan Ini luar biasa. Iya. Oke Pak Hengki, kita berikan dulu waktu ini kepada iya, sahabat silakan. kita, Bapak Besten. Ini dia. Ini mungkin karena beliau keluarga muda juga nih. Keluarga ya kan? muda. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Iya, memang dari tadi sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan Iya. oleh Bapak Hengki dan pendeta ya, sangat menarik sekali. Saya sering mendengar sebuah lagu ini. Iya. Wah, Ya, di dalam liriknya itu katanya begini, cinta itu tidak ada logika, Wah. kadang-kadang ada logika katanya. ya, betul. Apa itu maksudnya, dan kira-kira dari cinta itu bisa nggak sih kita menciptakan sesuatu atau terjadi hal yang di luar kepala kita lah, ada mujizat kah? Iya. Ya kembali lagi, cinta tidak ada logika, apa benar atau gimana itu? Iya. Nah, ini Pak. Langsung jawab Wah, pendeta ya. menarik ini. Menarik pertanyaannya. Ya, menarik ini. Jadi saya seperti dokter cinta sekarang. pendeta. Karena lebih berpengalaman Pak Hengki. Karena Terima kan kasih, pendeta. di studio ini yang lebih tua saya pikir Pak Hengki dong yang mengenal cinta lebih dulu. Waduh. Iya kan? Mempraktekkan cinta, mengungkapkan cinta. Waduh. Narasumber yang lebih duluan. Terima Silakan, kasih. silakan. Jadi dalam sebuah penelitian dari seorang psikiater katanya, cinta itu bisa menyembuhkan, pendeta ya. Cinta itu bisa menyembuhkan. Sebaliknya, cinta juga bisa membuat orang sakit. Wah. Oh. Tidak ada logikanya kan? Iya. Tidak ada logikanya. Bisa menyembuhkan, tapi bisa juga buat membuat orang sakit. Ya. Waduh. Kemudian cinta juga pada waktu seorang jatuh cinta, pendeta ya. Iya. Pada waktu seorang jatuh cinta, segala sesuatu yang lain itu jadi bukan tidak dipikirkan lagi, pendeta. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Wah, Tidak ada logika kan, pendeta ya. ini gara-gara cinta. Gara-gara cinta. Mujizat cinta yang lainnya juga bisa ditemukan pengalaman sebuah rumah sakit, pendeta ya. Iya. Rumah sakit anak. Pada waktu baru dilahirkan 2 orang anak kembar, wanita kembar dilahirkan. Iya. Yang satu sehat, yang satu sakit. Tapi kebijakan di rumah sakit ini adalah untuk memisahkan setiap bayi yang sakit dari yang sehat. Yang sehat. Iya. Didapati bahwa bayi yang sakit ini semakin drop kondisinya, semakin sakit. Sehingga akhirnya seorang suster, seorang perawat mengambil saudara kembarnya yang sehat, kemudian membaringkan di samping saudara kembarnya yang sakit. Kemudian tangan bayi yang sehat ini memeluk saudarinya. Oh. Dan didapati, pendeta, lama-kelamaan kondisi bayi yang sakit ini menjadi semakin sehat, semakin sehat dan akhirnya sembuh. Luar biasa sekali. Biasa, mujizat ini, pendeta ya. Ini masih bayi ya? Masih bayi. Ya. Kemudian orang yang sakit kanker juga demikian. Ada seorang yang didapati berpenyakit kanker. Iya. Kemudian dia datang ke seorang psikiater. Kemudian psikiater ini memberikan nasihat-nasihat, kata-kata yang positif, memberikan kata-kata yang mendukung, memberikan semangat. Iya. Akhirnya entah kenapa, oleh karena itu disebut mujizat, dia bisa menjadi sembuh. Luar biasa. Iya, inilah mujizat cinta. Banyak lagi tentunya kita bisa temukan mujizat-mujizat cinta di luar sana. Betul. Dan ini akan semakin meyakinkan kita bahwa cinta itu ada dan cinta itu indah. Dan dapat menyembuhkan. Dan dapat menyembuhkan. Jadi kalau ada pasangan yang dalam tanda kutip ya,
positif, kurang bergairah ya. Bisikan saja cinta, I love you, pasti dia akan semangat. Nah, karena itu motivasi ya. Mungkin ada yang lain Pak, mujizat yang lain ini. Mujizat lain tentunya dalam pengalaman kehidupan keluarga, berumah tangga pendeta ya. Iya. Istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, pasti menemukan mujizat-mujizat cinta itu dalam kehidupan mereka. Betul. Oleh karena sentuhan ya. Oleh karena sentuhan, kata-kata. Oleh karena dukungan. Seseorang itu akan merasa dia dicintai, dimiliki, dan berharga bagi orang lain. Wah, luar biasa sekali. Jadi sahabat setia, pilihan ada di tangan kita pada malam hari ini. Apakah kita mau mempraktekkan, mau melakukan hal CINTA malam hari ini. Baik Pak Hengki, karena pembahasan kita akan berakhir, tentunya ada satu kesimpulan bagi kita, bagi sahabat setia malam ini. Silakan. Terima kasih pendeta. Sahabat setia, pemirsa Ruang Panggilan Kasih. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita memiliki banyak ungkapan cinta ya. Bagaimana caranya mengekspresikan cinta kepada orang yang spesial bagi kita. Entah itu pasangan hidup kita, entah itu kepada anak-anak kita, entah itu kepada keluarga kita, mereka yang spesial dalam hidup kita. Kita bisa nyatakan, ungkapkan rasa cinta kita, rasa bahwa kita mempedulikan mereka, bahwa kita sayang kepada mereka, mengasihi mereka dengan kata-kata, bisa dengan berbagai cara tadi yang kita sudah bahas. Dan apabila kita belum melakukannya, mari mulai saat ini kita lakukan. Kata-kata cinta itu sangat kuat sekali, sangat dahsyat sekali, dan banyak mujizat yang bisa terjadi apabila kita melakukannya dalam kehidupan kita. Satu nasihat dari firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat pertama, saya bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang bergemerincing. Just do it, lakukan saja. Baik, hebat, luar biasa. Jadi Puji sahabat Tuhan. setia Hope Channel, buatlah kebiasaan baru untuk melakukan tindakan saling mengasihi mulai saat ini. Baik Pak Hengki, boleh menyampaikan doa bagi kita pada malam hari ini untuk sahabat setia kita. Terima Silakan. kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang penuh kasih dan sumber dari kasih, cinta kasih yang sejati. Terima kasih atas pelajaran yang kami sudah diskusikan bersama-sama pada malam hari ini. Ajar-ajari kami ya Bapa di surga, agar kami bisa mengasihi sesama kami manusia, mengasihi pasangan hidup kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, terlebih kami mengasihi Tuhan. Bapa di surga, pakai kami untuk dapat membagikan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami bagi orang yang berada di sekitar kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Hengki atas kehadirannya di studio kita malam ini. Besar harapan kami sahabat setia Hope Channel dimanapun Anda berada untuk tetap mengikuti acara kita, yaitu Ruang Panggilan Kasih, setiap hari Senin pukul 19 WITA hanya di Hope Channel Borneo Balikpapan. Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Selamat malam. Mungkin saja aku tidak fasih lidah untuk memasyurkan kedatangan Yesus, tapi ku tahu Yesus pasti datang. Itu nyata di hatiku, bergemalah kasih Tuhan di hatiku sejak ku jadi miliknya.
bercahaya di hatiku, di hatiku. Yang tergantikan di sana, dan siapakah yang menggantikan? Kita pada Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini, ya, saudara harus bangun. Malam itu di sana, Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul